Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 7. Kami di sini akan memaparkan atau menjelaskan dan bereksperimen pembuatan sabun. Percobaan ini digunakan untuk memenuhi nilai ujian praktik mata pelajaran kimia kelas 12 SMAN 1 Banjaran. Kami di sini beranggotakan dengan 4 orang yang terdiri atas Fatur Rahman Pertama Putra dan saya Umi Guno. Saya Suci Septi Hamzah. Saya Seika Zkia Darmawan. Kami akan melakukan praktikum pada hari Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan sabun. Sabun adalah suatu bahan yang biasa dimanfaatkan untuk membersihkan segala apapun dari kotoran yang terbuat dari bahan alkali dan juga campuran gliserida dari lemak. Nah, sabun ini dibuat dengan cara reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Lalu, apa sih reaksi penyabunan itu? Reaksi penyabunan itu adalah reaksi hidrolisis lemak dengan menggunakan basa kuat, entah itu KOH, NaOH, sehingga menghasilkan gliserol dan garam asam lemak. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup mudah dan banyak ditemui. Ada soda api atau NaOH, minyak goreng, tempat cetakan sabun, 2 baskom berukuran besar atau kecil. Yang terakhir ada pewangi untuk memberikan bau yang sedap. Teman-teman, jangan lupa memakai pelindung tangan ketika melakukan percobaan, karena dalam percobaan ini ada kandungan kimia yang berbahaya. Yang pertama dilakukan adalah ukur minyak sampai 450 ml. Ambil air 180 ml atau 3/4 gelas dan masukkan ke dalam baskom kecil. Ambil soda api atau NaOH sebanyak 22 gram atau setara 4 sendok makan dan masukkan ke dalam air. Kita harus berhati-hati saat menuangkan NaOH ini, karena jika bereaksi dengan air akan menyebabkan panas sehingga bisa melukai tangan. Aduk NaOH sampai larut ke dalam air. Kemudian masukkan minyak ke dalam larutan NaOH. Kita bisa menambahkan pewangi dan mencampurkan larutan sampai homogen. Larutan ini akan terasa panas karena reaksi dari NaOH dengan air. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menyiapkan baskom besar berisi air dingin, kemudian memasukkan baskom ukuran kecil berisi larutan tadi di atasnya. Mulai mengaduk agar larutan cepat dingin. Teruslah mengaduk sampai larutan menjadi homogen. Tujuan dari penambahan NaOH ini adalah untuk mempercepat terjadinya proses penyabunan, di mana NaOH merupakan basa yang dapat menghidrolisis lemak sehingga terbentuk gliserol dan sabun, di mana proses ini hidrolisis akan terurai menjadi asam lemak dan gliserol. Sabun merupakan garam natrium yang berasal dari asam lemak tinggi, sehingga akan menimbulkan reaksi hidrolisis parsial ketika bertemu air. Sabun mampu menghasilkan busa. Larutan yang diaduk harus berbusa atau berbuih, tapi tidak ada reaksi jika dimasukkan ke dalam air sadar. Buih yang dihasilkan akan muncul setelah garam di air mengendap. Fungsi utama dari sabun adalah membersihkan kotoran dan bakteri yang menempel. Kemampuannya untuk mengemulsi kotoran berminyak sehingga dapat dibuang dengan pembilasan ini disebabkan oleh 2 sifat sabun. Yang pertama adalah rantai hidrokarbon. Sebuah molekul sabun yang tertarik pada air ditolak oleh ujung anion molekul sabun yang menyambur dari tetesan minyak lain. Karena ditolak menolak antara tetes-tetes sabun minyak, maka minyak itu tidak dapat saling bergabung tetapi tetap tersuspeksi. Sabun merupakan garam yang terbentuk dari asam lemak dan alkali. Sabun dengan berat molekul rendah akan lebih mudah larut dan memiliki struktur sabun yang lebih keras. Sabun memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, tetapi sabun tidak larut menjadi partikel yang lebih kecil, melainkan larut dalam bentuk ion.
Saat ini, sabun sudah ada dalam berbagai jenis bentuk dan juga manfaat yang sangat baik bagi tubuh kita. Jika larutan sudah homogen, langkah selanjutnya adalah memasukkan larutan ke dalam cetakan. Kemudian, diamkan sabun 1-2 hari dan tunggu hingga mengeras. Dua hari kemudian, akhirnya kami melihat keadaan sabun. Ternyata sabun itu telah mengeras dan sudah bisa dikeluarkan dari tempatnya. Kekerasan dari sabun ini dipengaruhi oleh NaOH yang dipakai. Jika terlalu banyak sabun, akan mengeras dalam arti berbahaya bagi kulit karena bersifat terlalu basah atau alkali sehingga kulit menjadi hitam. Bila NaOH yang dipakai kurang, akan ada minyak yang tidak tersaponifikasi. Artinya sabunnya mengandung minyak sehingga busa yang dihasilkan tidak ada.